Hai guys, yuk belajar IPA kembali bareng Mr. Ervan. Materi pertama di kelas 9, sistem reproduksi manusia. Seperti apa materinya? Keep focus and let's begin. Kompetensi pembelajaran materi ini adalah kompetensi dasar 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian organ reproduksi pria dan wanita. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian organ reproduksi pria dan juga wanita, dan manfaat yang didapatkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menambah kesadaran dalam menjaga, merawat organ reproduksi dengan baik. Sistem reproduksi manusia. Seperti halnya hewan dan tumbuhan, manusia juga memiliki kemampuan memperbanyak keturunan atau yang disebut dengan reproduksi. Sistem reproduksi manusia berkembang dan berfungsi di bawah pengaruh hormon. Organ reproduksi baru mulai berfungsi setelah mencapai kematangan seksual, yaitu pada laki-laki usia 14-16 tahun, pada perempuan pada usia 11-12 tahun. Organ reproduksi laki-laki. Berikut organ reproduksi laki-laki tampak depan. Yang pertama, paling dalam ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, uretra, penis, skrotum. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, bagian yang besar di bagian atas ini apa sih? Ini yang disebut dengan kandung kemih yang berfungsi sebagai tempat menyimpan urin. Apakah fungsi bagian-bagian organ reproduksi laki-laki? Yang pertama, testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Kelenjar Cowper berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Kelenjar prostat memiliki fungsi menghasilkan antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Uretra memiliki fungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Penis memiliki fungsi saluran urin dan saluran sperma, sedangkan skrotum berfungsi sebagai penjaga suhu testis agar sesuai dengan kegiatan reproduksi. Berikutnya organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan tampak depan. Yang pertama ada organ ovarium, yang kedua ada organ fimbriae, ketiga ada organ oviduk atau tuba falopi, keempat ada organ endometrium, kelima organ uterus, keenam serviks, dan ketujuh organ vagina. Dan bagaimana fungsi bagian-bagian organ reproduksi pada perempuan? Kita bahas. Ovarium berfungsi memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Oviduk atau tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau bertemunya sperma dan ovum. Endometrium merupakan dinding bagian dalam rahim atau uterus untuk melekatnya janin. Kemudian ada uterus atau rahim, tempat perkembangan janin. Serviks adalah batas rahim dan vagina, dan yang terakhir vagina merupakan saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Oke guys, itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terus tebar kebaikan untuk hidup yang lebih baik. Seperti biasa, thanks for watching and see you soon.